Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol Langit 9 dari Buta Paritalopi, Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabar yang saya kira ini memilukan datang dari negara Yaman. Beberapa hari yang lalu pada saat orang mau melakukan lebaran atau akhir puasa, kebetulan ada pembagian zakat yang kemudian ternyata itu memicu terjadinya korban di Yaman. Dan korbannya itu lumayan banyak karena hampir 100 orang kemudian meninggal dan 200 orang lebih luka-luka. Bisa dibayangkan kalau dana zakat yang mau dibagi habis, lalu kemudian orang berebutan, bahkan saling injak satu sama lain demi untuk mendapatkan uang sejumlah 15 real yang kira-kira kalau dirupiahkan hanya 300.000 rupiah. Suatu angka yang sangat kecil sebenarnya dalam konteks kita hari ini di Indonesia, di mana negara kita itu membagikan uang bahkan tiap bulan melalui program PKH di masyarakat. Tetapi saya kira bukan konteks untuk membanding-bandingkannya. Hanya saja memang situasi masyarakat Yaman yang ada dalam kemiskinan, saya kira uang 10.000 pun itu sangat berat bagi mereka hari ini. Tetapi yang terpenting adalah kenapa itu bisa terjadi. Ini mesti menjadi warning buat kita semua. Nah, ternyata lagi-lagi ini karena efek politik, efek dari peralihan satu kekuasaan ke kekuasaan lainnya yang kemudian tak kunjung selesai. Dan saya kira ini juga hampir terjadi di negara kita yang lalu ketika misalnya terjadi head to head antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sekalipun Pak Prabowo sudah legowo, tetapi masih ada orang-orang yang merasa tidak puas dengan kemenangannya Pak Jokowi dan bergabungnya Pak Prabowo masuk di dalam kekuasaan. Artinya apa? Bahwa ada memang orang-orang yang memiliki agenda tersendiri sesungguhnya di luar daripada konteks untuk memenangkan Pak Prabowo. Nah, ini yang sangat berbahaya. Karena sesungguhnya itulah yang terjadi di Yaman sana. Kita tahu bahwa sebelumnya itu Yaman itu terbagi dua. Ada Yaman Utara dan ada Yaman Selatan. Lalu tahun 1992 disatukanlah kedua negara ini dalam satu kontes pemilu raya istilahnya. Mereka melakukan satu kesepakatan untuk mendorong satu pemimpin menyatukan kedua wilayah tersebut, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Akhirnya terpilihlah satu tokoh saat itu yang namanya Ali Abdullah, dan itu berjalan kekuasaannya sampai tahun 2012. Dan dalam proses perjalanan kekuasaan itu terjadi terus ronrongan dari pihak Yaman Selatan yang membentuk satu kelompok yang namanya Houthi. Sekalipun berdasarkan alasan atau asumsi yang terbangun atas kelompok tersebut itu akibat daripada banyaknya isu-isu sosial yang menganggap bahwa negara tidak cukup mewadahi mereka, tetapi pada prinsipnya itu hanya alasan, tidak ada kaitannya sama sekali selain sebenarnya perebutan kekuasaan. Jadi lagi-lagi rakyat Yaman Selatan itu kemudian menjadi korban. Akhirnya puncaknya di tahun 2012 terjadi demo besar-besaran dan menurunkan Ali Abdullah. Nah, ironisnya penggantinya itu kemudian tidak membuat massa demonstran ini atau pihak dari Houthi ini puas. Akhirnya terjadi peperangan dan bahkan sampai hari ini sudah terhitung di PBB ada sekitar 377.000 korban yang meninggal efek dari perang. Maksudnya bukan karena efek dari perang secara langsung, tetapi secara tidak langsung karena perang yang berkepanjangan kemudian terjadi kelaparan. Dan ironisnya karena angka yang meninggal dari 377 orang itu ada sekitar 200.000 orang yang meninggal karena kelaparan. Karena itulah terkenal bahwa Yaman itu hari ini itu banyak melakukan perpindahan penduduk, dan itu sampai 2 kali mereka pindah-pindah. Itu
yang menjadi korban efek dari perang. Nah, apa yang menjadi hikmah di balik cerita Yaman ini? Tentu tahun 2024 kita akan pemilu. Kita berharap bahwa apa yang dicontohkan oleh para pandim padir kita setiap pergantian kekuasaan, kita harus let go. Siapapun yang menang harus kita ikuti. Jadi jangan seperti kadrung-kadrung ini yang kemarin-kemarin ketika Pak Prabowo kalah, Pak Prabowo sudah let go, mereka masih muncak-muncak demo terus. Bahkan ada aksi 212 itu kita masih ingat. Siapapun geraknya, mereka hari ini kembali saya kira menyusun kekuatan untuk tahun 2024. Dan boleh jadi kalau calonnya kalah akan melakukan hal yang sama. Karena itu yang terjadi di Yaman ini mesti dijadikan pelajaran. Jangan ikut-ikutan. Karena rakyat yang tidak tahu masalah akan menjadi korban. Karena sesungguhnya yang mereka perjuangkan bukanlah rakyat, tetapi kepentingan pribadinya. Karena kalau rakyat yang dia perjuangkan sesuai dengan amanat undang-undang kita dan sebagaimana pesan para leluhur kita, agama juga mengajarkan itu, bahwa siapapun pemimpin yang terpilih yang mesti kita harus hormati, mesti kita harus junjung tinggi sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi yang senantiasa mengatur seluruh halayak ini dengan baik. Apalagi kita tahu bahwa mereka-mereka ini ya sampai sekarang masih menaruh dendam, Kang. Jadi puncaknya 2024. Saya mengajak seluruh sahabat-sahabat se-Nusantara agar waspada. Waspada, jangan kemudian mudah terbawa arus oleh giringan-giringan opini, oleh provokasi-provokasi liar yang dilakukan oleh mereka yang memang pada prinsipnya mau melihat NKRI ini jatuh. Karena apa? Ketika rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah, maka disitulah dia akan mulai mendoktrin kita, mengosongkan pikiran masyarakat, mencerabut masyarakat dari akar budayanya, sehingga mudah mereka kerangkeng, mudah mereka kondisikan, dan pada akhirnya penderitaan yang berkepanjangan akan kita alami seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di Yaman. Saya kira itu yang saya sampaikan terkait soal tragedi ini. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat kita semua. Jadi jangan dianggap bahwa saya bicara seperti ini kita rasis, kita menilai negara lain ini hancur-hancuran apa, dan tidak ada hal yang bisa dilakukan. Setidaknya dari cerita ini ada hikmah yang kita bisa ambil untuk keberlangsungan bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.